itu sudah tidak eksis, sudah tidak produk apa-apa, tidak bisa nuntut apa-apa. Untuk apa diurusi? Saya ngurusinya hidup, kencan saya untuk pergi ke ujian mah. Nah, seperti itu. Maka keduanya harus disintesis sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari kedua-duanya, yang bersifat lestari, tidak bersifat sementara, yang tidak pernah mati tetapi abadi. Sintesa dari kesejahteraan dan keamanan adalah kebenaran dan keabadian yang kita temukan di dalam ajaran kita sebagai Tuhan. Yang diajarkan sejak kecil, kita dikenalkan dari atas ke bawah. Sedang bangsa-bangsa sekuler mengenal Tuhan dari bawah ke atas. Jadi mencapai kesejahteraan dengan berilmu, dengan kepahaman, dengan usaha, seperti bangsa Jepang tadi, ingin mengenal Tuhan tapi belum berhasil. Kita dikenalkan Tuhan dulu, baru nanti alam, baru nanti bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menciptakan keamanan di kalangan manusia. Hanya sayangnya kita yang untuk memiliki Tuhan yang eksistensial, yang esensial, belum bisa menemukannya. Tuhan yang eksistensial, sejahtera dan aman, belum. Sedang orang sekuler sudah mendapatkan dua Tuhan yang eksistensial, sejahtera dan aman, tapi dia belum menemukan Tuhan yang abadi, yaitu kebenaran. Jadi kedua-duanya sangat celaka. Mereka celaka tidak mendapatkan apa itu sesungguhnya kebenaran, apa itu sesungguhnya keabadian yang akal tidak bisa menjangkau keduanya. Tapi kita tidak bisa memanifestasikan apa itu kebenaran yang kita sudah kenal sejak kecil melewati informasi dan bukti-bukti dari waktu. Di mana Allah yang tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak jauh, tidak dekat, di mana itu letaknya, kapan dia hadir, tidak pernah sanggup menghadirkan di dalam realita kehidupan yang berupa kesejahteraan dan keamanan yang mereka sudah mendapatkan. Jadi dua-duanya gagal. Masalah kita sekarang adalah setelah kita mengetahui bahwa ada dua perjalanan, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, bahwa mereka karena berjalan dari bawah ke atas, mereka dapat menikmati hasilnya lebih dahulu dengan sejahtera dan aman. Tetapi kita yang mendapatkan Tuhan yang abadi, Tuhan yang transenden, belum mendapatkan nikmatnya di dunia, baru tentramnya di dalam hati. Tapi nikmatnya di dunia belum tenang di dalam hati. Andai kata itu duanya bisa ditemukan dalam satu etnis atau satu individu atau komunitas, maka selesai masalah. Tapi memang Tuhan menciptakan demikian, diberinya kelebihan suatu umat dalam dimensi eksistensial, diberinya yang lain kekuatan, aset di dalam dimensi esensial, agar mereka saling take and give, agar mereka saling taruh, mau mengerti, mau saling mengerti. Kebebasan adalah menemukan Tuhan. Yang disebut kebebasan itu telah menemukan Tuhan. Jadi menemukan
menemukan Tuhan di dalam alam berarti sudah tidak takut sakit dan kelaparan. Penguasaan terhadap sains dan etos kerjanya tinggi. Menemukan kebebasan di dalam komunitas manusia berarti keamanan. Telah menemukan moral sehingga tidak terganggu oleh orang lain. Mestinya harus disintesiskan sehingga terbebas dari kesementaraan. Sintesis dari keduanya adalah supaya kita bebas dari rasa hidup itu cuma sementara. Bahasa Jawa, urip mampir ngumpi. Ya, hidup itu cuma mampir itu singgah untuk minum sebentar. Supaya itu hilang, hidup itu abadi. Maka harus kepada Tuhan yang esensial. Tanpa mendapatkan yang itu, tragedi untuk menegakkan kesejahteraan, kesulitan di dalam mengungkapkan sumber daya alam, dan tragedi di dalam permasalahan manusia memudahkan kita menjadi shock, stres, karena tidak ada way out, tidak ada solusi. Minum-minum, mabuk-mabuk, beli obat, dan ekstrimnya bunuh diri. Jadi dua Tuhan yang ditemukan belum memerdekakan, belum mengabadikan kemerdekaan yang diperoleh. Karena namanya mempertahankan kesejahteraan terus-menerus pasti ada tragedi. Dan di dalam menghadapi tragedi, dia tidak sanggup. Juga di dalam mempertahankan keamanan dari orang lain, suatu ketika timbul dia tidak punya solusi, tidak punya perangkat, tidak punya sesuatu nilai yang lebih tinggi yang bisa mendamaikan antara dua yang sedang bertentangan. Akhirnya negara-negara sekuler yang terjamin di dalam dua, terutama Jepang, ya, karena di negara barat kalah dengan Jepang, bersejahteraan tetapi belum aman. Yang aman itu Jepang, tidak ada copet, tidak ada pencuri. Karena tidak sanggup menemukan Tuhan yang esensial, tidak memiliki teknis, tidak memiliki cara bagaimana ketika mereka menghadapi dua tragedi yang bersifat mempertahankan kesejahteraan dan bersifat mempertahankan keamanan dari orang-orang. Larilah sebuah penyakit baru yang sekarang merembes ke bangsa-bangsa yang belum memiliki kesejahteraan dan belum memiliki keamanan seperti bangsa Indonesia, yang itu sesungguhnya penyakit Tuhan. Bermabuk-mabuk, berfly-fly, lalu bunuh diri, penyakit Tuhan yang sudah menemukan dua Tuhan, tapi Tuhan yang ideal belum ditemukan. Menemukan Tuhan yang ideal, mensintesiskan dua nilai hidup yang diperoleh dari alam dan diperoleh dari manusia. Itulah yang disebut bebas untuk, bebas untuk. Setelah bebas dari alam dan bebas dari gangguan manusia, bebas untuk mewakili manajerial Tuhan di muka bumi. Karena sarananya tadi genggam, situasinya
mendukung, yaitu aman dari gangguan manusia. Bebas untuk adalah bebas untuk menangani atau memerankan diri sebagai Tuhan, memanage kehidupan, atau dia mengambil kemungkinan lain yang bersifat sementara, sehingga mempertuhankan diri. Jadi ada dua bebas untuk merealisir kehendak Tuhan, mengambil alih milik segala Tuhan, atau mempertuhan diri tatkala sudah sejahtera dan sudah aman dari gangguan. Yang berarti ketika itu adalah menemukan tauhid sebagai orang beriman, atau menemukan syirik sebagai orang yang ingkar terhadap Tuhan. Itulah tragedinya. Tidak ada sesuatu kecuali memiliki sisi balik. Setelah aman dari alam, setelah aman dari manusia, mau apa? Mewakili yang selalu, atau mempertuhan diri. Sebaliknya. Telah datang kebenaran, dan kebenaran itu dari Tuhan. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Ketika datang kebenaran, ketika datang apa yang mencapai yang namanya kesejahteraan dan keadilan dan keamanan. In yasha fal yu'min wa in yasha fal yakfur. Bila kau berkehendak mukmin, silakan mukmin. Bila berkehendak kafir, silakan kafir. Dua. Bila kebenaran telah di depan mata, silakan pilih mukmin atau kafir. Yang kafir adalah mempertuhan diri, ya. Mukmin adalah mewakili milik ideal Tuhan. Nah, 3 tingkat itu kemudian dalam konsep kami ringkas menundukkan alam sehingga mendapat dengan etos kerja, sains dan teknologi dan etos kerja, itu disebut Islam. Bukan Islam sebuah perangkat di mana atau teknis di mana kita harus sholat. Bukan Islam itu. Islam situasi sejahtera, duduk di aturan sebagai makhluk, tidak menyangkal alam, bisa merayu dan menundukkan alam sehingga alam memberikan apa yang mereka miliki. Walahu aslama man fis samawati wal ardh. Pada Allah tunduk semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Taslim. Islam taslim. Maka kita bisa menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Kita adalah taslim kepada Allah. Kita menundukkan apa yang ada di langit dan apa itu dari alam fisika, dari nature. Berarti kita mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam alam fisika, ya. Tunduk dengan aturannya. Mereka menawarkan nilai-nilai, mereka menawarkan kemungkinan-kemungkinan baik, dan nilai-nilai kita sambut dengan rasa syukur, dengan upaya mengembangkan dan melestarikan nilai tersebut, dan memberdayakan agar dapat dinikmati seluas mungkin dari penduduk asli. Menundukkan manusia dengan moral dan sebagainya. Kita berbuat adil terhadap orang lain. Kalau tidak mau dipukul jangan memukul, kalau tidak mau dihina jangan menghina, kalau tidak mau digusur jangan mengusur. Itu adil. Menghargai orang lain sebagaimana menghargai diri sendiri.
istilah kami itu mukmin. Menundukkan manusia dengan memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan diri sendiri itu disebut mukmin. Menundukkan alam sehingga tidak menyangkal hukum alam dan sanggup melestarikan sehingga alam mau memberikan produk eksistensinya. Itu Muslim, Islam, dan iman. Rasulullah dengan sederhana mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum iman seseorang kamu sebelum mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Ukurannya orang lain. Jadi orang beriman itu ukurannya bagaimana orang lain. Bagaimana penerimaan orang lain terhadap kehadiran kita? Oh boleh, silakan. Oh bahkan sini nyanding lebih dekat lagi. Karena apa? Karena dia tidak berbahaya bagi diri. Itu mungkin tahu bahwa orang lain seperti dirinya. Itu berarti mungkin memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Kemudian yang disebut sekarang adalah adil. Bukan adil dalam hal materi, tidak ada adil materi. Adil materi tidak ada itu berarti manusia tidak bisa membuat batas-batas keadilan dalam sisi nilai. Jadi yang disebut keadilan itu bukan dari sisi nilai. Karena keadilan itu adalah marifat, keadilan itu perkara iman, perkara manusiawi. Sedang sisi milik itu adalah perkara duniawi, perkara fisikal. Siapa yang lebih berilmu dia akan tahu di mana rahmat Tuhan disimpan. Siapa yang punya etos kerja tinggi dia lebih banyak memperoleh hasil dari alam ini. Jadi antara adil itu adil sikap kita terhadap manusia, bukan adil terhadap nilai. Adil terhadap nilai Tuhan yang atur. Karena kamu rajin maka kamu mendapatkan lebih banyak. Karena kamu berilmu maka kamu mendapatkan lebih banyak. Itu adil terhadap semesta fisika. Tapi adil yang dituntut itu bukan adil masalah dunia milik, adil masalah dunia diri. Mensikapi orang lain sebagaimana kita mengharapkan disikapi oleh orang lain. Mensikapi baik sebagaimana kita ingin disikapi baik oleh orang lain. Jadi adil ini bukan perkara Islam, perkara iman, bukan perkara hak milik, tetapi perkara dunia diri. Maka orang bingung mendebatkan konsep adil, karena adil itu dikira perkara milik. Perkara milik itu sudah diatur oleh Tuhan melalui mekanisme aktualisasi diri kita. Potensi kan ya, potensial kan, artinya berilmu kan ya. Mau kan dia berkorban, mengorbankan dirinya untuk tanah ini, mengorbankan dirinya untuk nabati itu, untuk binatang itu, atau untuk mineral itu. Itu sudah keadilan dari Allah, keadilan bagian namanya rezeki. Yang keadilan yang digembar-gemborkan, yang dituntut oleh kaum lemah kepada penguasa, salah. Bukan keadilan milik. Orang buta huruf bisa kaya kalau dia rajin, kalau dia tahu situasi, kalau dia tahu sumber daya yang ada di balik, bisa kaya. Dan seorang pakar ekonomi pun bisa, atau pakar apalagi peternakan misalnya, bisa melarat karena dia mau kerja. Tidak mau ngafir, itu sudah diatur oleh sistem dari Allah rezeki. Adil itu bukan mengenai dunia milik, adil itu mengenai dunia diri. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mengharapkan diperlakukan oleh orang lain. Ini masalah ma'rifat, masalah iman. Maka akan ketemu apakah mana adil yang sesungguhnya. Dengan bahasa ngelakun dijibet, kalau tidak mau dijibet ya jangan dijibet. Kalau tidak mau tinggal, jangan meninggal. Masalah adil, masalah ma'rifat, masalah dunia diri, bukan masalah dunia milik. Dunia milik tadi sudah sangat luar biasa. Di sini sampai tidak hanya orang lupa, para pakar pun keliru. Itu buaja tentang adil, padahal mereka itu pakar, sosiolog, mereka dokter,
Masalah adil kok kembali seperti masalah komunis zaman dulu, bagi rata. Loh, bagi rata itu tidak adil. Yang pintar dapat sedikit, padahal dia untuk eksis sebagai seorang pandai, ongkosnya banyak, ilmunya banyak, apa yang diberikan oleh pada lingkungan lebih banyak. Karena kepandaiannya kok diberi bagian adil bagi rata. Konsep komunis zaman dulu itu justru tidak adil, karena adil itu bukan itu. Adil itu bukan terhadap dunia milik itu sudah ada mekanismenya, yaitu di dalam tahap Islam, bukan di tahap iman. Yang adil itu di tahap iman. Adil itu adalah sikap kita terhadap dunia diri pihak lain, bukan dunia milik pihak lain. Dunia diri, kehormatan orang lain, harga diri orang lain, kemerdekaan orang lain, keamanan orang lain, ini adil. Jika kita sudah bisa menghargai alam, karena kita tahu suplemen hidup kita itu, kehidupan kita itu diulurkan oleh alam, dan kita tahu tidak akan dihancurkan, ya, akan memanage, melestarikan. Tidak ada binatang pun yang boleh mati, ya. Akan kami pertahankan. Kalau sakit akan saya bawa ke dokter biar tidak punah. Tidak ada tumbuh-tumbuhan meskipun belum tahu manfaatnya, boleh dibunuh karena boleh jadi kita belum tahu kandungannya. Taslim sudah. Kemudian terhadap manusia jika demikian, tidak akan diusik. Aku datang di depanmu bukan untuk mengusik hak milikmu, bukan untuk menjatuhkan harga dirimu, kan? Dan untuk menakut-nakuti kamu, tapi untuk menawarkan perolehan kehidupan saya. Boleh jadi sektor ini pertemuan antara individu dengan individu, bukan dengan suatu tema yang mengikat dua individu itu. Tema komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu tema komunikasi. Berjumpa individu dengan individu lain, komunitas dengan komunitas dibatasi dengan tema. Tidak boleh menyimpang dari yang kita ucapkan semula. Semoga sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya melimpah kepada kita. Yang lain dia. Jadi isi dialog nanti adalah membahas bagaimana mensejahterakan orang lain, bagaimana bagi-bagi rahmat, bagaimana perolehan ini bisa berkah, bisa lestari. Bukan timbul gap, bukan timbul sengketa, bukan timbul saling bermusuh. Apakah sanggup kita setiap berjumpa dengan orang lain bukan untuk ngincer kekayaannya, apa yang potensi yang dimiliki, bukan itu, tapi apa kekurangannya sehingga aku bisa menolong dia? Tidak akan bisa selama belum sholat, selama belum menggarap diri, selama belum berhubungan dengan Allah untuk menguatkan kehambaan diri kita. Iya kan berdua, iya kan nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Tidak bisa sholat, suatu komunikasi, suatu ibadah yang bersifat temporal, yang tidak mengaruhi ruang, mengagungkan Allah, tasbih, tahmid, dan ikrar untuk menjadi hamba yang baik, ikrar untuk mengikuti hidayahnya, tunjukkanlah kami jalan. Yang hasilnya di dalam proses temporal itu ditutup dengan gerak yang bersifat spasial, keruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat ini adalah menggarap diri agar ketika berorientasi ke kanan, menyebarkan salam rahmat dan kesejahteraan dalam belahan bumi, makhluk yang ada di belahan bumi sebelah kanan sana, dan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyebarkan keselamatan, rahmat dan berkah Allah di belahan bumi sebelah kiri. Kenapa? Karena itu hamba Allah seperti saya. Kesulitan mereka adalah kesulitan saya. Sukses mereka adalah sukses saya.
penderitaan mereka, tapi kita hamba. Iya kan Abu Dua yang merasakan, kita minta bukan untuk diri sendiri, minta untuk semua. Kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami yang jalannya lurus. Menghadap kepada Allah tidak sebagai persona, menghadap kepada Allah sebagai wakil dari semua manusia, bahkan seluruh makhluk itulah suara. Karena dia ucapannya bukan aku tapi kami makhluk. Iya karena itu kepada kami mengabdi, pada kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami, bukan anak, bukan ini, tapi itu manusia. Dalam pilihan proses ibadah temporal, hasilnya rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau melangkah ke kanan harus menyebabkan kesejahteraan, rahmat Tuhan dan berikan juga. Saat itulah kita keluar dari tempat yang satu, berhubungan vertikal, keluar untuk melangkah horizontal ke kanan atau ke kiri dengan mudah perolehan yang kita tawarkan. Ini utopis sebelah orang, khayal, idealis, tapi bisa direalisir kalau sholat kita jadi. Karena di dalam hati tumbuh rasa cinta, dan melihat itu rasa cinta dan senasib dengan orang lain. Tidak ada makhluk yang berat di atas dunia yang perlu ditolong selain manusia. Makhluk yang paling berat di dunia ini yang perlu ditolong itu adalah makhluk yang namanya manusia. Tubuhnya kecil, hidupnya terbatas, sekian tahun. Potensinya terbatas, wawasannya terbatas, tanggung jawabnya tidak terbatas semesta alam. Mewakili Tuhan. Justru manusia adalah makhluk yang paling lemah dalam segala hal, tapi tanggung jawabnya adalah yang paling besar. Inilah makhluk yang perlu ditolong. Maka tatkala kita pergi pada Allah, membawa mereka semuanya dalam doa-doa kita. Ketika kita berjumpa, pertanyaan kita, what's wrong with you? Ada masalah apa? Dapat kamu bantu? Dapat kamu menolong? Bagaimana sopan santun orang Inggris kalau kita perlu belajar bahasa Inggris? What can I do for you? What's wrong with you? Soalnya punya aset untuk bisa menolong. Meskipun orang Barat mempunyai satu idiom pertanyaan ketika berjumpa begitu, kenyataannya tidak begitu. Kita cuma hidup kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkomunikasi dengan itu. Lalu bebas setelah bebas. Bebas untuk ini ada. Bebas untuk menangani, manajeria, mengambil bagian, berpartisipasi. Manajeria adalah juga di dalam kesempatan hidup kita, di dalam ruang lingkup yang terbatas yang kita kunjungi di bumi ini, pada persona yang terbatas yang kita kenal, di dalam dimensi-dimensi budaya, aspek budaya yang terbatas yang kita studi, yang kita tahu. Di sini kita bawa lagi ke depan. Sektor ekonomi, sektor budaya, sektor politik, segala yang kita dikaruni aset oleh Tuhan, yang kita diberi titipan amanah. Maka dalam pengertian inilah maka bekerja adalah ibadah. Jadi jangan digebuk rapat, ya, jangan digeneralisasi seluruh kerja adalah ibadah. Tidak, berjalan akhir tidak ibadah. Buatin tulang, buat ini meskipun untuk diri sendiri. Kita adalah untuk ambil bagian dan mengisi dia Tuhan, maka ibadah. Jadi kerja orang yang tidak mempunyai keraguan ibadah untuk kepentingan dirinya di dalam rangka menciptakan raja yang menang yang bernama diri. Orang Islam tidak, orang mukmin tidak. Dia tidak mengakui kekuatan dirinya. Aku hanya ambil bagian dari suatu pengabdian yang sangat banyak yang saya mampu.
Jadi tidak setiap kerja itu adalah ibadah, tapi kerja yang mengambil alih atau berpartisipasi terhadap manajerial itu yang ibadah. Dan kerja yang diberi istilah dengan amal soleh, aktivitas yang bernilai mengembangkan pihak lain, ini adalah teknis kita membebaskan diri dan membebaskan pihak lain dari kendala kehidupan di dalam dimensinya sendiri. Dengan apa kita membebaskan pihak lain? Dengan amal soleh. Ini masih kata takwa ini, belum kata tawakal. Nanti ada teknis tawakal yang saya ajarkan. Nah, ini lingkung ini adalah lingkung lebih memfokuskan perhatian ke dunia diri. Ini masih ke dunia tanggung jawab takwa. Dengan amal soleh kita membebaskan orang lain dari kelaparan, dari sakit, dari penderitaan, dari keterinjakan, dari keterbuangan, keterbojokan. Kita membebaskan diri. Tidak hanya berkewajiban membebaskan diri dari kendala alam, dari kendala manusia, tapi kita memiliki kewajiban untuk membebaskan pihak lain dari kendala yang kita ketahui, yang kendala yang kita terlibat, yang kita pernah merasakan terlibat di dalam kendala tersebut. Amal soleh adalah teknis membebaskan diri dan membebaskan pihak lain dari stagnasi kehidupan, dari tragedi kehidupan. Mengamal soleh merupakan suatu tanda dari keberadaan iman yang ada di dalam diri manusia. Sisi eksistensial dari seseorang yang mengaku bahwa dirinya beriman. Setelah kerangka itu kita paham, maka membebaskan pihak lain adalah dengan tindakan. Nilai yang ditawarkan ketiga setelah Islam, iman adalah ihsan. Senantiasa mengungkapkan diri dalam keadaan yang qualified, dalam kreativitas yang qualified, yang tidak hanya dirinya yang bisa memungut nilai atau hasil kreativitas, tetapi orang lain bisa memungut nilainya. Disebut ihsan. Dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan memang itu untuk dirinya, tetapi mempunyai bunga, mempunyai nuansa berguna bagi orang lain, sehingga seolah disaksikan Tuhan ketika melakukan, dilihat Tuhan ketika melakukan. Yang disebut ihsan. Dan ihsan menurut Tuhan bukan perbuatan manusia. Itu bukan kau yang berbuat ketika kau berbuat baik, tetapi aku yang berbuat baik lewat diri. Ihsan itu perbuatan Tuhan, tapi alatnya adalah kita, diri kita. Ihsan itu perbuatan Tuhan. Aktual di dalam kehidupan ini melewati diri kita. Maka orang yang sampai dalam kesadaran ihsan, dia tidak pernah mengaku berbuat baik. Allah lah yang berbuat baik. Terima kasih, syukurlah kepada Allah. Maka lengkap tiga hal. Yang dua bersifat eksistensial, yang satu bersifat
bersifat eksistensial, dan dia ilahi adalah Islam dan iman, menundukkan alam dan menundukkan manusia, menundukkan alam dengan menjaga, memanfaatkan, melestarikan, menundukkan manusia dengan menghormati, memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Akhirnya dengan apa kita, setelah itu dengan apa kita membebaskan keduanya? Dengan bertindak ihsan. Dan ihsan itu bukan aku yang melakukan, tapi Allah lah yang melakukan. Diri itu hanya sebagai tangan, dan menyiapkan diri untuk dipakai, untuk menjadi robot, untuk menjadi perangkat bila Tuhan mau menyelamatkan umat atau Tuhan. Itu adalah merupakan sintesis antara dua yang nyata, dua Tuhan yang nyata, kesejahteraan dan keamanan, penguasaan sains dan teknologi dan etos kerja, dan menghargai manusia yang lain. Sintesisnya adalah ihsan, senantiasa berbuat baik di mana dan kapanpun dia berada dan kepada siapapun. Coba kalau baca Pancari, ada ihsan bermata, masih bersifat nafsi, masih bersifat nafsi, sejahtera sendiri. Dua orang berkencan mau jajan, bayar sendiri-sendiri. Di Indonesia yang ngajak jajan yang bertanggung jawab. Mari nanti ke McDonald, yang ngajak ini yang bayar. Di sana enggak, yang ngajak, yang diajak bayar sendiri. Tidak ada tindakan ihsan di sana. Meskipun dia tidak mengganggu orang lain, tapi tidak menawarkan apa-apa bukan orang lain. Cuma mengikat tangannya dan berbuat buruk terhadap orang lain. Tuhan yang ketiga, Tuhan yang sintesis, yang esensial, yang nanti aktual, yang nanti akan menyatakan diri di dalam tindakan berbuat baik atau ihsan ini belum ditemukan. Kalau ditemukan, justru kita menjadi lemah. Kalau sampai Jepang menemukan Tuhan yang hadir di dalam dirinya dan dia bisa berbuat ihsan, kita akan hancur. Hancurnya dari mana? Agamamu tidak laku. Aku yang tanpa ritual, tanpa agama bisa, tapi kamu yang dengan sholat, zakat, puasa, haji tidak becus. Aku bisa menghadirkan Yesus dengan pengetahuan dunia. Maka Tuhan yang ini yang tidak ditemukan. Kalau ini sampai ditemukan, kita jatuh. Nasrani jatuh, Yahudi jatuh, semua akan jatuh. Tanpa agama mereka tidak bisa berhasil menghadirkan Tuhan. Justru satu hal masih disisakan oleh Allah, yaitu yang dimiliki oleh orang timur, yang kita miliki, Tuhan yang esensial itu, yang kita tahu itu ihsan, kehadiran Tuhan di muka bumi, tindakan yang senantiasa memanage semesta, mengembangkan semesta, melewati hamba-hamba yang tidak kita miliki. Jadi masih ada satu kesempatan. Bagaimana kita mengaktualisasikan, melahirkan Allah. Kita bagaikan wanita-wanita yang hamil Allah tapi tidak pernah bersalin. Di dalamnya Allah, ideal, Allah, semua itu bagikan orang yang hamil Allah. Tapi mengapa tidak bersalin? Mengapa tidak lahir-lahir? Itu amal solehnya. Seorang wanita yang hamil Tuhan tetapi tidak pernah bersalin, itu Allah dipuji-puji tapi tidak pernah ada kelahirannya amal soleh, ihsan. Itu masalah. Tidak ada suatu sebuah dunia, ya, di dalam sebuah semesta yang kita bisa transformasi semesta, tanggung jawab, ya, tanggung jawab semesta, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, ya, tanggung jawab yang kecil
mengucap semesta alam ini, yang mengucap lingkungan dan mengucap sesama. Mengapa itu tidak ada pada kita? Apa sebabnya itu tidak ada pada kita? Mengapa kita mengucapkan Tuhan dan tidak pernah melahirkan Tuhan? Tuhan hanya di dalam terus, tidak pernah lahir, tidak ada pembenahan, tidak pernah eksis di dalam eksan. Karena di dalam melakukan transendensi, karena di dalam mengaktualisasi, mewakili Tuhan, mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan, mengurusi bumi ini, kita belum menggarap diri secara baik, belum sanggup menggarap diri secara tuntas, belum keterkaitan kita dengan Allah masih tipis, masih di otak Tuhan itu ada dan saya hambanya dan saya mau masih di sini, belum di urat saraf, belum di tulang, belum di dalam, belum di daging, sehingga seluruhnya akan hadir pada Tuhan secara utuh, tidak hanya di dalam pemahaman, tidak hanya di dalam hati, hanya percaya, tetapi sampai di sisi yang paling rendah dari diri kita, yaitu kulit, daging, otak, dan tulang kita. Karena kita belum mengetahui benar-benar, belum merasakan benar-benar bahwa kita datang dari yang Sang Asal, yang Maha Kuasa dan yang Maha memiliki karsa di dalam kehidupan. Transendensinya gagal. Transendensi kita menggapai Tuhan sebagai Sang Asal. Oh, dari sana saya datang. Gagal. Jadi tipis ketergantungan. Kalau tipis ketergantungan kita, maka bagaimana kita bisa mewakili? Nah, ketergantungannya harus betul-betul berat, betul-betul tidak bisa berpisah, betul-betul cinta, betul-betul ingin mengorbankan apa yang kita miliki dari fasilitas dan eksistensi hidup kita. Maka dilakukan Pak Ali Syurbi, cinta, ada rindu yang berkobar-kobar di dalam hati. Yang demikian orang yang transendensi, orang yang transendensinya, orang yang menggapai Sang Asal berhasil, orang yang bertasawuf, tidak hanya sekedar belajar, orang yang sanggup menggapai Tuhan, yang akan mengaktualisasikan apa yang dikehendaki Tuhan, yang sanggup menjadi tangan Tuhan untuk menangani manajerialnya. Jadi masalah ini bukan masalah takwa. Masalah takwa yang membantu kita tahu kita aspek-aspek mana yang harus kita isi. Tetapi ketika kita melakukan tidak pernah full, tidak setengah hati, bahkan kita bonceng. Kita bonceng. Ya, bukan kita sebagai pemprakarsa. Transendensi. Nanti saya gambar. Maaf ya, sambil minum. Asta atau al-awwal. Tujuan adalah
Sang asal adalah Allah al-awwal yang menggelarkan medan kehidupan untuk memanifestasikan sifat-sifatnya dan manajerialnya dan rasa cintanya. Gelarnya medan yang namanya kehidupan dunia lewat sifat ar-Rahman, pemberian rahmat yang terus menerus, senantiasa hujan energi datang dari atas terus menerus hingga kiamat, melewati kuasa dan karsanya. Qadrat dan iradah. Andaikan kita di tengah pergi menuju sang akhir disebut takwa, menangani manajerial Tuhan dengan transformasi, dan tidak berhasil karena tidak mengambil channel terhadap yang Allah, yang disebut tawakal. Yang bersifat transendensi. Yang bersifat transformasi. Transformasi. Bersifat transformasi. Melakukan takwa atau transformasi atau perubahan dunia untuk menjadi lebih baik akan menjadi gagal manakala keterkaitan kita dengan sang asal dalam proses transendensi belum tuntas, tidak berhasil. Merasa dirinya prakarsa, merasa dirinya otoritasnya lepas dari otoritas besar Allah, merasa dirinya mandiri, bukan dihadirkan oleh yang lain, diberi kekuatan oleh yang lain, diberi fasilitas, diberi kemungkinan oleh yang lain, merasa dirinya mandiri. Mandiri boleh dikatakan di depan makhluk, tetapi tidak boleh dikatakan di depan Tuhan. Aku tidak mandiri, aku tergantung kepadamu ya Allah. Mandiri yang berarti duniawi boleh, aku mandiri sebagai hamba Allah. Sandarannya pada Allah. Kehambaan kepada Allah itu menjadi kurang karena momen transendensi yang dihayati kurang tuntas, kurang kualifikasi. Maka tidak akan bisa melaksanakan takwa atau transformasi, mengambil alih menjalankan, melakukan pembebasan, teknis pembebasan untuk mencapai ridho Allah. Secara transformasi tadi melewati Islam, iman, dan ihsan telah kita pahami dengan menundukkan alam, dengan menundukkan manusia, maka kita akan sanggup menghadirkan Tuhan, menundukkan alam, manajemen melestarikan dan tidak bertentangan, menundukkan manusia, iman, menghargai, berbuat seperti berbuat terhadap diri sendiri, sehingga dia menjadi tempat hadirnya Tuhan di dalam menangani semesta alam. Ini adalah teknis transformasi, transendensi kita. Meskipun kita sudah tahu teknisnya, tahapannya, kita gagal karena kita menggapai mengenal Allah sebagai sang asal,
proses tawakalnya, entah proses menggarap diri, ketergantungan, keterkaitannya, tersandarnya diri pada Allah kurang optimal. Sholatnya tidak jadi, puasanya juga yang mengenai ritual-ritual yang ada di sini ini mengenai kreativitas yang nanti kita bahas pada puasa. Jadi dengan melewati kita bisa menyelamatkan, membebaskan orang lain dengan perbuatan baik, ihsan, tindak pembebasan. Tapi tidak pernah berhasil. Sekarang kembali ingin memperbaiki diri, hubungan dirinya dengan Rabbul Alamin, supaya di dalam memerankan peran ini di Al-Quran nanti membawa efek yang sebesar-besarnya. Kesandaran kita ini momen hidup di situ. Ini momen mati. Momen kembali kepada Allah, pada Sang Asala, momen kematian, momen bertasawuf, momen bersemadi, momen menghilangkan aku, ego kecil, untuk nanti menyandang ego yang lebih besar, yaitu ego hamba Allah. Ditawarkan oleh Tuhan dengan bermacam-macam teknis kematian. Yang mana di dalam sejarah kemanusiaan sejak purba sampai sekarang merupakan satu solusi. Dalam zaman dulu, kalau ada suatu kerajaan tiba-tiba ada wabah penyakit, kalau tiba-tiba ada musuh, kalau tiba-tiba ada bencana alam yang tidak teratasi, sang raja datang kepada sang pendeta, minta nasihat bagaimana keluar dari musibah ini, bagaimana menyelamatkan kehidupan, membebaskan manusia dari kendala. Dan sang pendeta akan berkata, aku butuh seorang putra bangsa yang terbaik sebagai sajen. Aku butuh seorang putra bangsa yang baik sebagai korban. Cara dalam simbolis itu, dalam kewayangan, lalu mencari putra yang terbaik, cari, dapat mungkin untuk korban. Ini cara simbolis, bukan lalu digorok, dipendam, bukan. Ya. Bila ada putra yang terbaik, mati untuk semuanya, barulah tragedi ini selesai. Tragedi kehidupan, bencana, dilematis, stagnasi akan bisa teratasi manakala ada putra yang terbaik di korban. Maka putra yang terbaik Arjuna, misalnya yang sedang bertapa di jalanan kewayangan. Ini Islam sama dengan ini, karena ini masalah balik itu masalah tidak ada, masalah transformasi yang pakai sistem, tapi masalah kembali itu ada sistem. Yang ada hanya esensi, sisi dalam, bukan sisi teknis. Ketika di tanah Jawa zaman Hindu Mataram dalam keadaan terancam, ada seorang putri namanya Roro Jonggrang menghadap ke
kenyataan yang dilematis, yang stagnan, membuat saya balik. Siapa yang sanggup mendirikan 1000 pagoda dalam waktu satu malam? Saya siap menjadi istri. Datang Bandung dulu, yang sakti bertapa dalam satu malam menciptakan permintaan atau tuntutan orang Jumlah, dan hanya berhasil menciptakan 999 agama wisdom, agama tradisional. Maka menolak Rasulullah karena kau tidak dapat menyelesaikan 1000 patung, maka aku menolak menjadi istri. Lalu sang sakti teknologinya Bandung Bawaslu marah, ya karena yang ke-1000 adalah engkau dan plus juga menjadi sempurna 1000 ketika juga menjadi sebuah patung sesembahan di antara 999 patungnya menciptakan struktur, patung yang ditinggalkan para teknologi, ditinggalkan oleh sejarah. Jumlah sebagai persona siap mati menggenapi yang 100. Ini sebuah filosofis tinggi. Apakah kenyataan yang dimana masuk di dalam kenyataan mengatakan tidak beres? Zaman dulu, zaman Belanda sebelum itu, setiap individu masuk di dalam suatu lingkungan masalah, lingkungan kenyataanmu, ada hal yang tidak beres, ada sesuatu mata rantai yang hilang, missing link. Tidak hanya sekarang, sejak dulu dan sampai kiamat selalu begitu. Setiap individu menganggap semesta sebagai the unfinished universe, satu keutuhan yang tak rampung, bilangan 999. Kapan rampungnya? Kapan saya berada dalam keadaan betul-betul terlibat, betul-betul tentram, betul-betul bermakna kehadiran saya? Libatkan diri. Libatkan dirimu, matilah kau dan jadi penggenap, menjadi semua. Dengan gaya informasi kebenaran, dengan gaya Islam datang menatap kenyataan sebagai the unfinished universe, satu keutuhan yang tak rampung. Al-Quran cuma memberikan 99 asma Allah. Mengapa tidak 100? Libatkan dirimu untuk menjadi nama yang ke-100. Nantilah kau 99 asma Allah plus hamba Allah. Al-Quran menjadi Tuhan yang berkualitas, mutawakkil. Setiap orang akan menjumpai kenyataan ini sebagai sesuatu yang gila. Ada yang gila, yang menyebabkan dirinya tidak tenang, yang menyebabkan dirinya tidak utuh, yang menyebabkan dirinya, kapankah ini? Dapatkah saya tuju? Tidak akan bisa. Situasi yang kita harapkan tidak akan bisa hadir, tidak akan bisa berhasil tanpa kau melibatkan dirinya, tanpa kamu mati. Matilah egomu, jadilah nama Allah yang ke-100, jadilah pengamat gitu. Mata tasbih yang 99 supaya genap dengan yang membaca, 100 dengan aku yang membaca,
99 asma Allah yang kita pelajari supaya melahirkan asma baru, yaitu aku, nama Allah yang ke-100. Telah ditemukan oleh Abu Bakar, maka mendapatkan dia nama As-Siddiq. Telah ditemukan Umar, maka dia menunjukkan nama Allah Al-Faruq. Telah ditemukan oleh Utsman, dia menemukan asma yang Dzul-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Telah ditemukan Ali, dan dia menemukan diri sebagai Al-Murtada. Dalam panduan Rasul dapat menemukan nama-nama Allah untuk melengkapi tasbih yang 99. Maka sejahtera zaman khulafah. Paling tidak dia sudah lega atas kehadiran. Jadi mata tasbih yang 99 tidak hanya di tangan dan tidak pernah dilengkapi, dan tetap membuat hati ini guncang dan khawatir karena kita tidak terlibat di dalam tasbih. Kita tidak bisa menjadi mata tasbih yang ke-100, nama Allah yang ke-100. Apa itu? Yang bila Allah berbuat, aku yang digunakan. Muhsin, ihsan. Yang bila Tuhan ingin merubah sesuatu, aku yang digunakan karena aku siap menjadi muhsin. Satu perbuatan manusia, tapi bukan dia yang berbuat, bahkan Allah lah yang berbuat. Secara natural, secara akliah, prosesnya memang panjang, tapi ada jalan cepat untuk menyelamatkan. Yang saya tawarkan pada forum yang tercinta, siapa mau mengamalkan? Jangan amankan diri kita dan anak istri kita atau suami kita. Jangan amankan diri kita dan ponaan-ponaan dan famili. Jangan amankan diri kita dan tetangga-tetangga yang ada. Mulai dari radius kecil 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 RT hingga menjadi 1 kota mafia Jakarta, hanya oleh kehadiran 1 orang. Apa yang harus dilakukan? Harus kita sadar dalam rangka mati bersama Allah, mati menangani manajerial kita, tapi tidak merampas hak budaya kita. Kita masih santai, masih bisa melihat film siang, masih bisa ceramah, masih bisa berdiskusi, masih bisa berbudaya. Minta waktu habis maghrib sampai isya, melakukan satu proses yang disebut proses kembali kepada Allah, kembali ke Sang Asal, dengan melakukan Sholatul Awwabin. Sholatul Awwabin sejumlah 20 rakaat. Dilakukan dua rakaat salam, 2 rakaat dan 20 menjadi 10 kali salam. 2 rakaat
Bahkan setelah surat Al-Fatihah, semuanya surat Ikhlas. Setelah surat alangkah ringannya cara mati, hanya 1 jam bisa menyelamatkan banyak orang. Setelah kita menghayati pada waktu tertentu, yaitu sudah mendapatkan beberapa bulan atau beberapa tahun, radiasinya berbeda. Mulai tetangganya sehat-sehat, tetangganya banyak rezeki, tetangganya tidak hanya dirinya yang tidak kemalingan, tetangganya tidak kemalingan. Ada wabah penyakit, dirinya tetangganya tidak ada penyakit. Ada banjir, padahal di tempat yang rendah. Loh, di sini kok tempat rendah kok tidak banjir, yang sana yang tinggi kok kebanjiran. Kita akan lihat bahwa ada siklus di situ, ada radiasi ilahi yang memancar dari orang yang melakukan Sholatul Awwabin, yang melindungi radius. Menurut lamanya sholat, sudah berapa lama? Jadi dia mulai sistemnya menjadi sistem kutub. Kutub ini sistem poros, kekuatan di mana kita mau memantulkan radiasi ilahi mulai memancar dari tempat, dari sajadah, di atas sajadah di kamar kita, tempat kita melakukan, mulai memiliki suatu radius pengaruh soal semakin hari semakin luas, yang tidak terganggu oleh makhluk, yang tidak haus oleh ruang dan waktu, semakin luas, semakin luas. Akhirnya ruang dan waktu tunduk berdiri. Cuma 1 jam, tapi kalau sudah bisa dikatakan mati. Padahal hidup itu 20 jam, 24 jam. Ya, karena kita manusia. Ya, kita manusia. Manusia itu memiliki keberatan tertentu, di mana 1 jam bisa berarti 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketika kita datang sholat Awwabin, saatnya kita melakukan sholat Awwabin, tiba-tiba ada tamu jauh yang sudah kita lama rindukan kedatangannya. Kita tidak boleh menyambutnya sebelum selesai. Ketika kita melakukan suatu Awwabin, tetangga kita ada mantenan dan kita diundang wal ma'ruf urus, tidak boleh hadir, tetap suatu Awwabin. Ketika ada urusan yang paling penting di dalam bisnis atau dalam berbudayanya, pada saat melakukan Awwabin dan tetap tegak di depan pintu gerbang Tuhannya melakukan Awwabin, maka meskipun 1 jam sama dengan seluruh waktu, karena keberatan manusia tidak pada seluruh waktu. Pada momen-momen tertentulah, momen berjanji, momen-momen tiba-tiba ada urusan, itu keberatan manusia. Tapi dia sanggup menghadiri. Siapa sanggup menjalankannya, dia telah mewakili umat. Dia telah mewakili komunitas yang ada di selingkarnya. Dia akan menunda siksa Tuhan yang akan diberikan kepada kaum kiri kanannya bila dia ada di situ. Ditunda, ditunggu sampai mereka bertobat. Tidak ada bencana, tidak ada penyakit menular di selingkar radiusnya, radius ibadahnya. Dan kelak dia akan meninggal.
Di mahsyar dia akan berjalan bersama rombongan para nabi dan berjalan bagikan cahaya kilat. Hanya bisa disaksikan 1 detik kemudian sudah tidak ada lagi. Siapa melakukan sholatul lail, itu sholat malam di awal malam. Sholatul lail di awal malam. Dia sangat dahsyat. Saya tidak ngomong dari teori, dari kitab, tapi saya pelaku. Meskipun sekarang saya tidak melakukan karena saya sedang dioperasikan Tuhan untuk menginformasikan. Sebelum saya dipakai Tuhan operasional memberikan informasi, saya berada dalam sholatul awal bertahun-tahun. Keadaan kiri kanan saya aman, tidak ada pencuri, tidak ada wabah, tidak ada penyakit. Setiap malam juga, setiap malam ada orang jahat, orang-orang jahat yang kadang-kadang dekat saja, tapi ketika masuk di pekarangan saya, tiba-tiba dia ketakutan. Ada sosok yang ini bukan saya, bukan doa saya, bukan harapan saya. Ada sosok yang menakutkan dia, sehingga dia pergi dan isi dan berkata pada penjabat, jangan ke sana, gawat. Padahal saya tidak minta gawat oleh Tuhan, tapi kegawatan itu karena mereka jahat. Kegawatan itu karena kejahatan mereka itu yang menyebabkan kegawatan. Lebih dari itu, ketika aku mau bepergian, hari ini saya mau pergi silaturahmi Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal sebagai wali Allah. Baru saya punya niat, tiba-tiba ada mobil datang. Ada seseorang kawan, direktur satu kontraktor kecil ya, di Kudus, minta supaya diantarkan Kiai Hamid. Saya tidak punya sanggup, saya yang ngajak, jadi saya yang traktir, saya ngajak. Pada waktu suatu ketika yang lain lagi, saya ingin ke Habib Soleh Al-Balbaqi, gurunya Pak Harto ketika itu. Begitu tiba-tiba ada sedang masuk KWBL BNI 46. Pak, saya tolong, saya sendiri belum ke rumahnya Habib itu, saya tidak kenal, tapi tolong saya antarkan dengan saya antarkan. Ya. Jadi apa yang kita maui, Allah mengirim kepada kita. Lebih dari itu, yang pernah saya bahas pengalaman batin saya dengan seorang dosen fisika ITB, Pak Armadi Mazhar. Saya ingin bertanya konsep waktu menurut ilmu fisika, bentangan konsep waktu. Terus saya menyatakan, saya pernah mengalami sesuatu perjalanan di mana tidak makan waktu, tidak mungkin katanya. Secepat-cepat perjalanan adalah yang sudah bisa ditempuh manusia adalah perjalanan cahaya jalan 1 detik 3.300 kilometer. Bukan tanpa waktu saya berjalan. Saya mengalami perjalanan waktu mundur. Pergi jam 6 sampai di tempat setengah 6. Tidak ada rumusnya di alam fisika. Tanpa waktu saja tidak ada rumusnya di dalam alam fisika. Setiap perjalanan pasti makan waktu. Secepat-cepatnya yang ada di dunia ada secepat kilat, itu 3.300 km. Tapi saya mengalami perjalanan berangkat dari tempat orang sholat maghrib sampai di desa yang saya tuju setengah 6, orang belum ada. Saya masih bisa mandi, saya masih bisa ngisi pulang sampai di rumah 3 bulan dari perjalanan. Sesuatu yang akal tidak bisa menerima. Dan andai kata ini saya ceritakan, dan pasti Anda tidak percaya karena Anda tidak menghayati. Dan yang saya bingungkan, adakah supir di mana kendaraan kol? Karena saya ngumpulin, ada supir, ada kendaraan, ada 3 orang perempuan yang sedang duduk di dalamnya sebagai penumpang. Apakah merasa mereka ketika berjalan bersama saya tadi bahwa waktu mundur setengah jam?
Tapi karena mereka tidak berorientasi waktu, dia tidak berorientasi ini jam berapa dan nanti bagaimana, terlambat sholat atau tidak sampai di rumah, dia tidak mengingat, tidak terasa perjalanan. Tapi saya serasa saya ingin mengejar awabin saya di rumah, karena di Tayu itu sudah maghrib. Saya bingung, padahal waktunya melakukan sholatul awabin habis maghrib. Saya jamaah di Tayu, di mana imamnya sudah waladhdallin amin, atau saya satu-satunya kendaraan yang tersisa ke desa saya naiki, padahal saya telat. Akhirnya saya aduh, kalau saya ikut makmum di Masjid Tayu ini berangkat belum tentu ada kendaraan, terus saya masuk dalam kendaraan. Begitu saya duduk di situ, ada wanita 3 membawa belanja, kemudian masuk, supir masuk, starter. Di masjid sudah waladhdallin amin, imamnya dan makmum. Terus berjalan menuju desa Purwokerto, desa mertua saya di mana saya tinggal. Sampai di sana saya dengar qiraah. Sampai di rumah saya bertanya pada Bumu, siapa yang punya kerja? Tidak ada, itu ada qiraah. Biasanya kalau ada orang mantenan itu ada qiraah. Oh, itu bukan qiraah, bukan orang punya kerja. Kan biasa di sini menjelang maghrib kan qiraah dulu, senjata kasar. Loh, sini belum maghrib, itu masih qiraah. Saya terkejut. Terus saya masuk rumah, ganti pakaian, pergi pulang. Pergi pulang saya lihat pulangnya separuh, tidak seger, datang-datang mau pergi. Saya nimba, belum ada pompa, belum ada listrik, sampai penuh saya mandi, ya waktu setengah jam baru ada. Waktu mundur setengah jam, dimana tidak ada teorinya di dalam ilmu pengetahuan, saya hayati. Apakah itu saya? Bukan. Itu Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya pada saya. Ya. Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini ciptaannya. Saya bisa memutar betapapun tanpa menghentikan mekanisme yang lain. Ya. Tanpa menahan jalannya matahari, saya bisa membuat proses seperti ini. Perjalanan mundur waktu, suatu waktu. Dan dia mulai mempunyai radius, dan radius ini bisa sampai ke wilayah yang sejauh-jauhnya menurut kadar berapa lama dia melakukan. Tapi sejak mati, saat habis sholat maghrib pada isya, harus betul-betul mati. Yaitu ada acara budaya apa saja, tunda nanti setelah selesai. Kematian 1 jam sudah dianggap sebagaimana kematian sumber kita di dalam menyelamatkan mulai dari siklus terdekat rumah kita sampai menjauh. Yang ayat kedua itu dibacakan apa? Yang pertama surat Ikhlas, Pak. Yang kedua semuanya. Fatihah plus surat Ikhlas. Terus kemudian saya baca awalnya hanya 12 rakaat. Kalau memang ini khusus, ya insya Allah. Awabin yang 20 rakaat dengan 2 salam dan 2 salam. Ya. Awabin yang teringan dengan 6 rakaat 3 salam 2. Ya. Tapi hanya bersifat individual, aman dirinya dari gangguan orang lain. Ini aman dirinya dan mengamankan umat yang ada sebelumnya. Kalau ini 20 rakaat, mungkin pengalaman saya nggak akan selesai karena waktu isya, maghrib sampai isya itu hanya 45 menit. Kemudian kita biasa menjalani wirid maghrib itu agak banyak. Apakah wirid itu kita potong? Jangan wirid maghrib kecuali hanya Allahumma antas salam setelah itu berdiri mulai maghrib. Wirid maghrib letakkan nanti habis isya atau di habis asar. Kemudian sholat isya hakikatnya jam 12 malam lebih sedikit, asarnya imbangan sholat duhur. Tapi Rasulullah khawatir
nanti tidak terkerjakan oleh umatnya, diajukan hingga 1 jam setelah maghrib. Jadi sholat isya bisa dikerjakan sampai jam 12 malam. Terus kalau ada sholat malam tidak usah lagi. Sholat malam dibutuhkan atau tidak? Kalau kita membutuhkan sholat malam untuk mendapatkan kekuatan transformasi, sholatul lail di fajar adalah untuk mendapatkan kekuatan transformasi takwa. Nah, sholat awabin untuk mendapatkan kekuatan transendensi, mendapatkan kudrat dan iradat Allah, kuasa dan kehendak Allah di dalam dirinya. Di dalam dirinya ada kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan. Yang sholat tahajud untuk mendapatkan ridho Tuhan. Takwa itu untuk mendapatkan ridho Tuhan. Tawakal untuk mendapatkan qadar dan iradat Allah. Mestinya manusia itu harus lengkap kedua-duanya, tapi tidak ada manusia yang kuat melakukan kedua-duanya. Maka ketika dia dominan tawakal, ya, takwanya yang ala kadarnya, ala kadarnya, tetapi sudah ditutup oleh kekuatan tawakal. Tawakalnya optimal, ya, tawakalnya sekedarnya saja. Tapi kekuatan ini yang ingin mendapatkan kekuatan yang langsung dari Rabbul Alamin, dari kodrat dan iradahnya adalah mutawakkil, berhubungan dengan sangkan dari asal kita datang, berhubungan dengan parang, dengan tujuan, ya, adalah dengan takwa, dengan suatu. Kemudian untuk kurun waktu pertama itu ada memerlukan waktu tertentu atau tidak? Karena kita tidak mungkin bisa 40 hari pertama harus utuh, mungkin nggak usah. Apalagi bagi orang yang sudah menjalankan 12 atau 6 rakaat, hari ini berarti sudah ada persiapan. Sedang tanpa persiapan berdikit-dikit langsung kita menjalankan 10, tidak ada masalah. Maksudnya kurun waktu, misalnya harus 40 hari pertama jangan terputus. Oh, itu tidak boleh bolong. 40 hari pertama seluruh waktu jangan bolong. Saya dalam keadaan sakit gerodok ya bentar, saya habis 20 rakaat sembuh. Kalau sakit masih bisa, tapi dalam perjalanan seperti dalam perjalanan, iya. Nanti kalau di dalam perjalanan dan memburu waktu untuk mendapatkan itu akan mengalami hal yang aneh. Tuhan kuasa mengundurkan waktu seperti tadi. Agak jam 6 sampai di rumah setengah 6. Itu kuasa Tuhan namanya. Karena saya tiap bulan kan 2 kali ke Jawa Tengah sama Jakarta. Berangkatnya dari sana plus itu jam 4 atau 5. 5 hari itu mesti pulang terus di jamak. Bus berhenti. Dulu ketika akhir-akhir saya melakukan awabin, saya masih sering masih operasional di Bandung di sana. Ketika akan berangkat, saya mampir di musola terminal Kudus. Setelah saya awabin, kemudian saya baru Keramat Jati, langsung dari Kudus ke sana. Iya, itu bisa. Ini bisnya jamnya udah pas, satu-satunya nggak bisa pasang. Ya. Kalau boleh di mobil, nah itu nggak masalah. Tidak supaya berada di musola. Sedapat mungkin sholat jangan di mobil, tapi di musola. Itu sholat yang kita tegakkan dan kita istimewakan, kita beri keistimewaan. Istimewakanlah Allah, misalnya Allah akan mengistimewakan diri. Jangan beralasan terhadap Allah, sehingga Allah beralasan ketika menolong diri kita. Ya, itu sikap-sikap kita. Dan Allah senantiasa seimbang dengan sikap kita terhadap. Ya. Ini termasuk sholat individu juga jamaah. Individu, tidak boleh sama. Ini individu. Tidak harus di rumah, asal di musola. Boleh di musola. Kalau kita dalam perjalanan boleh di musola. Dan tidak ada ilmu sakti, tidak ada ilmu sihir, ilmu kekebalan bisa menembus. Ya. Semua ilmu itu duniawi tidak akan bisa menembus, karena dia bersama kudrat dan iradat Allah.
sama kuasa dan minta Allah. Itu nanti aneh. Anehnya setiap pengamal akan diberi tahu kekuasaan Tuhan yang akalnya tidak bisa menerima. Dan bila diceritakan pada orang lain juga terbengong-bengong. Kok bisa ya? Oh, boleh tanya Pak? Ya. Boleh jelaskan sedikit riwayat datangnya perintah surat Awwabin. Suratul Awwabin saya baca dari sebuah kitab dari Syekhul Arif Billah Ahmad bin Ali Al-Buni, ya, dalam sebuah kitab Membawa Usulul Hikmah, sumbernya asal usul ilmu hikmah. Kitab itu Ahmad bin Ali Al-Buni. Ahmad bin Ali Al-Buni dialah tokoh-tokoh sebagaimana tokoh-tokoh Imam Ghazali dan sebagainya, ya, di mana dalam hidupnya, ya, tidak hanya sebagai penghayat tetapi juga perekam, ya, mengkoleksi ilmu-ilmu yang bersifat hikmah yang dipancarkan dari agama Islam, ya, yang diinformasikan di dalam agama Islam, tapi tidak bersifat syariat itu, tidak mengajar. Orang sudah dianggap dapat sholat, orang sudah dianggap tinggal berangkat, ya, tinggal berangkat, bukan yang bersyarat. Dan lebih dari itu, ya, kalau ingin mengetahui, ya, kalau ingin mengetahui keotentikan daripada surat Suratul Awwabin, surat orang yang kembali kepada Allah, amalkan. Tuhan akan membuka. Baru 1 minggu dibuka sedikit, nanti 1 bulan dibuka lagi sedikit, semakin lama semakin kita tidak berani meninggalkan karena ingin tahu banyak tentang kekuasaan Tuhan, ingin tahu banyak tentang kekuasaan. Akan dibuka rahasianya sedikit demi sedikit. 40 hari Pak. Banyak seumur-umur. Seumur hidup. Ya, terus menerus. Saya lakukan itu berapa tahun gitu kan. Bagi orang kebanyakan juga seperti itu, terus menerus Pak. Jadi kita pada waktu itu memang tidak hadir di dunia. Ada kondangan, ya, tidak kondangan selamatan darurat, ya, tidak ada. Akhirnya tetangga tahu, oh Pak Mon itu kalau diundang habis malam mesti tidak bisa datang. Akhirnya tahu mereka maklum dan tidak apa-apa karena punya amalan. Bapak sampai sekarang juga masih jalan. Ya. Bapak sampai sekarang menjalankan terus. Saya berhenti menjalankan setelah saya dioperasionalkan Tuhan untuk memberikan informasi tentang tasawuf. Ketika saya pada anak-anak ITB dulu di Salman itu saya masih menjalankan. Setelah banyak permintaan, ada Semarang, ada sini, ada kita mulai ke dulu. Oh berarti saya disuruh untuk perolehan saya untuk berbagi dengan orang lain. Kita informasikan. Dan nanti suatu ketika maka saya senantiasa siap untuk senantiasa dipanggil untuk tidak operasional lagi untuk meneruskan. Dan itu kehendak Tuhan. Jadi di dalam hidup itu manusia tidak hanya diikat Tuhan, tapi dioperasionalkan, dilepaskan, nanti ditarik lagi, diisi lagi, dioperasionalkan lagi. Gimana Pak? Tapi Awwabin di Indonesia kurang nanti. Kalau kita naik gaji itu orang-orang Pakistan, India itu habis maghrib sampai isya nggak berhenti. Ya. Dulu ketika saya belum tahu itu tidak beda. Kenapa mereka salat tidak atau berhenti sampai isya? Baru setelah Ustadz saya bersama saya beli kitab di Arab dibawa pulang terus dia jelaskan, sehingga ternyata sholat yang maghrib itu ada Awwabin. Tapi waktu itu masih hanya 12 rakaat dan itu pahalanya sama dengan sebuah rumah di surga. Kalau 6 rakaat sama dengan ibadah setahun. Kita ingin menolong orang lain. Ya, kalau ini kan 20. Judulnya ini tidak hanya ingin membebaskan diri, tapi kita ingin membebaskan pihak lain. Maka saya tawarkan yang tertinggi. Guna apa kita membebaskan diri tapi orang lain dalam keadaan tidak bebas, sehingga kita terganggu.
sekali kita melangkah membebaskan diri sekaligus membebaskan pihak lain. Dan insya Allah asal kita ikhlas akan cepat hasilnya. Nah, suatu teknis transendensi yang cepat dan dahsyat, maka boleh meninggalkan wirid yang lain kalau kita sudah mengamalkan tauhid yang 20 rakaat. Tidak usah wirid habis sholat assalamualaikum terus pergi ke pasar, terus pergi ke kantor, tidak apa-apa, asal ini dilakukan mencukupi segala, tidak usah wirid yang lain, tidak perlu. Dan Allah akan menjamin, insya Allah. Siap dikorbankan. Siap dikorbankan bagi Roro Jonggrang menjadi tasbih yang ke-100 atau menjadi pagoda yang ke-1000 penggenap.